Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Santika dengan NIM 1814107017 dari PGMIA BP 18. Baik, di sini pada video pembelajaran ini kita akan membahas topik 1, yaitu tentang konsep dasar penelitian pendidikan, di mana pada topik 1 ini yang kita bahas adalah yang pertama, yaitu pola pikir ilmiah dan non-ilmiah, yang kedua hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan, yang ketiga jenis-jenis penelitian pendidikan, yang keempat komponen proposal penelitian pendidikan, yang kelima yaitu tahapan atau prosedur penelitian pendidikan, dan terakhir yaitu hambatan dalam penelitian pendidikan. Nah, pada subtopik pertama kita akan membahas tentang pola pikir ilmiah dan non-ilmiah, di mana pola pikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis artinya masuk akal dan empiris artinya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan menyeimbangkan. Sedangkan berpikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir yang dilakukan seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, serta intuisi, di mana kebenarannya tersebut dapat diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Nah, pada subtopik kedua, kita akan membahas tentang hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat penelitian pendidikan. Nah, pada hakikatnya, penelitian ini merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Selain fungsi, juga ada tujuan dalam penelitian pendidikan, di mana secara umum tujuan penelitian memiliki tujuan, yaitu yang pertama yaitu memperoleh informasi baru. Untuk menemukan sesuatu yang baru di bidang pendidikan dilakukan melalui penelitian pendidikan. Artinya, dalam perkembangan pengetahuan termasuk juga ilmu atau pengetahuan di bidang pendidikan, penemuan sesuatu yang baru mengenai berbagai persoalan pendidikan dapat dilakukan dengan metode atau cara penelitian yang hasilnya berupa temuan baru. Tujuan yang kedua yaitu mengembangkan dan menjelaskan. Mengembangkan hasil kajian dari suatu kegiatan penelitian berarti mengembangkan perubahan dan kemajuan yang dicapai oleh individu, kelompok, atau organisasi. Yang ketiga yaitu menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan. Selain tujuan dari fungsi penelitian, juga ada fungsi penelitian pendidikan, di mana fungsi penelitian pendidikan adalah yang pertama yaitu mendeskripsikan, memberikan data atau informasi penelitian dengan tugas mendeskripsikan peristiwa yang terjadi yang perlu mendapat perhatian segera. Fungsi yang kedua yaitu menerangkan data atau kondisi latar belakang terjadinya suatu peristiwa penelitian. Yang ketiga, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi. Maksudnya, penelitian ini dapat berfungsi untuk meramalkan beberapa kejadian yang akan datang. Yang ketiga yaitu mengendalikan peristiwa atau gejala yang terjadi. Baik, selanjutnya topik 3 yaitu jenis-jenis penelitian pendidikan. Jenis penelitian pendidikan ini yang pertama yaitu penelitian deskriptif, di mana penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif juga berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Adapun contoh penelitiannya yaitu judul skripsinya yaitu analisis faktor-faktor hambatan terhadap pelaksanaan kegiatan labor dalam pembelajaran IPA di SMA Kota Padang. Yang kedua yaitu penelitian korelasi, di mana penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel lain, minimal 2 variabel. Namun, kamu harus tahu bahwa dalam penelitian korelasional ini tidak ada dilakukan upaya untuk memberikan pengaruh terhadap variabel yang diteliti. Contohnya, yang ketiga yaitu penelitian eksperimen, di mana penelitian eksperimen adalah penelitian yang mengadakan perlakuan atau treatment terhadap variabel penelitian, kemudian mengamati konsekuensi perlakuan tersebut terhadap objek penelitian. Nah, selanjutnya yaitu ada 3 kegiatan dalam proses penelitian eksperimen ini, mana yaitu memanipulasi variabel atau variabel X, mengontrol variabel atau variabel kontrol, mengobservasi perubahan aspek variabel atau variabel terikat.
Selain penelitian eksperimen, juga ada penelitian tindakan kelas, di mana penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas dan dilakukan oleh guru atau calon guru di kelasnya sendiri dengan jalan merancang, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan baik dilakukan secara kolaborasi atau partisipatif, di mana tujuannya itu untuk memperbaiki kinerja guru dan calon guru sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Selanjutnya yaitu penelitian pengembangan. Nah, pada penelitian ini, penelitian dilakukan untuk mengembangkan suatu produk dalam bidang pendidikan. Bentuk produknya bisa model pembelajaran, perangkat pembelajaran, bahan ajar, dan lain-lain. Contohnya yaitu pengembangan model blended learning dengan Facebook pada perkuliahan biologi umum di lembaga pendidikan tenaga keguruan, perguruan tinggi, keagamaan Islam. Nah, yang keempat, subtopik yang keempat yaitu komponen proposal penelitian pendidikan, di mana yang pertama yaitu judul penelitian. Judul merupakan etalase dari suatu penelitian yang menampilkan keseluruhan rencana penelitian. Yang kedua yaitu pendahuluan, di mana dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah tersebut, kemudian terdapat juga rumusan masalah, dan yang terakhir yaitu tujuan penelitian. Selain tujuan penelitian, juga ada manfaat penelitian, di mana ini berfungsi untuk menunjukkan bagaimana sih manfaat dari penelitian yang kita lakukan tersebut. Yang ketiga yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi tentang deskripsi teori, penelitian yang relevan, serta hipotesis penelitian. Yang keempat yaitu metode penelitian, merupakan prosedur pelaksanaan penelitian. Hal yang dibahas dalam metode penelitian ini adalah yang pertama, yaitu rancangan penelitian, subjek penelitian atau populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Yang kelima yaitu jadwal dan lokasi penelitian. Jadwal dan lokasi penelitian adalah rencana tentang tempat dan waktu penelitian akan dilakukan. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Subtopik 5 yaitu tahapan atau prosedur penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah. Setelah langkah pertama itu dilakukan, selanjutnya langkah yang kedua yang dilakukan yaitu penelaahan kepustakaan. Telaah kepustaka adalah kegiatan meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan hasil penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Langkah ketiga yang kita lakukan yaitu perumusan hipotesis. Setelah hipotesis dirumuskan, langkah keempat yang kita lakukan yaitu mengidentifikasi, klasifikasi, dan pemberian definisi variabel-variabel. Setelah langkah tersebut dilakukan, langkah kelima yaitu pemilihan dan pengembangan alat pengambil data. Setelah alat pengambil data dikembangkan, selanjutnya kita lakukan adalah penentuan sampel. Setelah sampel ditentukan, maka langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data. Data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelitian. Setelah pengumpulan data, kita melakukan pengolahan dan analisis data. Setelah data diolah dan dianalisis, maka langkah terakhir yang kita lakukan adalah interpretasi hasil analisis. Nah, subtopik 6 yaitu hambatan dalam penelitian pendidikan. Hambatan dalam penelitian pendidikan adalah yang pertama, SDM peneliti yang memerlukan pembinaan profesionalitas, karena peneliti Indonesia banyak yang tidak melakukan perekrutan sejak sekarang, maka Indonesia akan kekurangan peneliti. Yang kedua yaitu sarana prasarana yang tidak memadai. Yang ketiga yaitu mekanisme yang masih rumit. Hingga tahun 2020 Indonesia membutuhkan setidaknya 100 triliun untuk riset, sedangkan tahun 2017 dana yang dianggarkan masih sebesar 20.000 triliun. Yang keempat yaitu hambatan yang paling penting yaitu di mana hasil penelitian itu hanya sebatas dokumen akademik dan jarang disosialisasikan, padahal penelitian itu adalah kekayaan ilmiah yang perlu digali dan diketahui oleh masyarakat luas dan dimanfaatkan sebagai masukan perbaikan upaya pendidikan.